Wirausaha tapi Anda semua ini yang sadar untuk menggerakkan ekonomi dengan kewirausahaan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia baru 3,1%. Artinya kalau jumlah penduduk kita 250 juta jiwa, kalau 10%-nya kan 25 juta. Kalau 10%, 1%-nya 2,5. Berarti 2,5 kali 3, ya sekitar 8 juta orang yang berwirausaha. Bayangkan coba, dari 250 juta orang, ini 250 juta orang di Indonesia, cuma 8 juta yang memiliki mindset berwirausaha. Bicara tentang kolaborasi, kalau kita ngomong apa yang menjadi solusi kita, satu-satunya hanya kolaborasi saya pikir. Bagaimana kemudian kita bisa saling berkolaborasi, bagaimana kita membuka ruang kolaborasi baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. Alhamdulillah informasi bahwa tahun ini kami bersama Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenpora itu punya program namanya Kuliah Kewirausahaan. Kebetulan teman-teman DPP FKP waktu itu dilibatkan sebagai pembicara dan lain sebagainya, yang mana peserta awalnya sampai 45.000. Data penjualan digital e-commerce naik ya, karena memang kita lari kenyamanan. Nah ini kan menjadi satu buah solusi buat adik-adik ya Bang ya, buat kita semua di ruangan ini. Mungkin teman-teman wirausahawan muda, khususnya yang tergabung dalam SKP ini, bagaimana melihat peluang dan tantangan ke depan. Memang tantangan kita itu resesi, tidak hanya di Indonesia, tetapi ancaman resesi global. Karena pertumbuhan ekonomi global itu sekitar 2,sekian%. Sementara pertumbuhan ekonomi kita itu masih di atas rata-rata, yakni 5% dan lebih bagus dibanding mitra dagang kita. Itu tentu menjadi peluang. Kenapa? Karena konsumsi domestik dan juga produksi domestik kita masih melimpah. Setidaknya kita masih bisa memenuhi kebutuhan domestik dan juga pemasaran di domestik itu masih cukup besar pasar-pasarnya. Itu menjadi peluang bagi pelaku usaha. Jadi kalaupun ada isu resesi dan semacam itu tidak perlu dikhawatirkan, tapi juga perlu diwaspadai. Kita tidak boleh enteng, tidak boleh mengabaikan semua potensi dan semua hal yang akan merugikan, yang akan mengganggu kita tetap harus diantisipasi. Tapi kita tidak boleh larut terhadap isu-isu yang berkembang. Dan saya yakin anak-anak muda khususnya yang tergabung dalam FKP ini akan mampu untuk mengatasi itu semua. Sektor apa saja peluangnya? Nah, pertama, kalau kita lihat dari pertumbuhan kebutuhan ekonomi dunia, pertama pertambangan. Ini juga terkait dengan krisis energi di dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina, menyebabkan sektor pertambangan itu menjadi komoditas yang paling dicari hari ini, dan ekspor kita itu mayoritas memang di sektor pertambangan, baru palm oil dan seterusnya. Yang kedua, di bidang pangan ataupun pertanian, karena Indonesia sebagai produsen pertanian itu cukup melimpah produknya, sementara pasca pandemi COVID-19 banyak produktivitas ataupun produksi pangan di negara-negara di luar Indonesia itu mengalami keterlambatan. Nah, ini tentu peluang yang sangat besar bagi kita pelaku ekonomi di Indonesia bagaimana memanfaatkan celah pasar tersebut. Jadi kalau kami, karena memang basicnya kami ini teman-teman pelaku usaha Mas, yang terkumpul jadi satu, bagaimana kemudian kita melihat peluang itu, justru kita akan coba mengakomodir peluang itu dari organisasi ini. Kita coba jadi satu, kita bareng-bareng, kita coba narik beberapa mitra strategis baik dari pemerintah maupun dari swasta untuk bisa mengakomodir peluang ini dan memaksimalkan peluang tersebut. Untuk terobosan dari FKP sendiri di tahun depan itu seperti apa Pak? Terobosan kami? Iya. Terobosan kami tahun depan berbentuk program sebenarnya. Kita punya 3 program besar yang kemudian kita kolaborasi dengan beberapa stakeholder baik swasta maupun pemerintah. Pertama tentang inkubasi. Kita dari tingkat pusat maupun tingkat daerah kita sedang menyusun bagaimana inkubasi dengan satu materi yang sama, dengan satu roadmap yang sama, inkubasi. Yang kedua, kita sedang pengen bicara tentang pesantrenpreneur gitu Mas. Kita ngelihat bahwa ternyata hari ini Indonesia ini punya pesantren yang lumayan besar, captive marketnya itu besar sekali Mas, dengan santri yang menurut data ada sekian juta.
Nah itu yang kemudian kita sedang mengakomodir ini teman-teman pasca jadi santri belum tentu mereka semua bisa kerja kan gitu. Nah ini FKP sedang memegang program itu. Yang ketiga kita ngomong tentang industrial sport. Bagaimana olahraga ini tidak hanya sekedar kompetisi, tapi sportivitas itu ya siap menerima kalah, siap menerima menang. Kita ngomongin anak muda yang sedang berkompetisi ini juga harus berentrepreneur. Karena faktanya kita lihat beberapa kejadian di lapangan ternyata lewat olahraga ini Kanjuruhan meninggal. Persib sama Persija meninggal. Yang tadinya sport itulah kenapa kemudian teman-teman FKP yang notabene kami ini dilahirkan dari Kemenpora, Mas. Maka kami pengen menjadi anak-anak muda yang juga berbicara dan teriak-teriak dan menjadi pelaku tentang sport industry. Ya, kalau dari saya sendiri tadi kalau ketum memang lebih ke program, kalau saya dari kesekjenan lebih ke secara administratif. Yang pertama kita akan launching mengenai EKTA. Kalau organisasi lain itu membutuhkan bertahun-tahun, tetapi FKP akan Januari ini kita akan launching EKTA. Yang kedua, secara teknologi teman-teman FKP seluruh Indonesia, kota kabupaten itu mempunyai produk unggulan. Nah, produk unggulan ini yang akan kita pamerkan secara digital. Ya, bagaimana produk-produk unggulan ini dapat diinformasikan dan teman-teman bisa kolaborasi. Contoh, misalkan ada beberapa pemerintah yang memang melakukan kunjungan kerja, contoh seperti Pak Dewan gitu ya, membutuhkan produk-produk oleh-oleh atau lain dan sebagainya gitu ya. Nah itu sudah teman-teman tinggal berkolaborasi. Di saat yang satu mendapatkan satu pekerjaan untuk tiketing dan lain-lain, satu sisi mempersiapkan secara produk. Yang kedua, mereka akan saling menguntungkan dan saling menjual dan saling mempromosi. Nah, FKP seperti apa? Kita akan membuat wadah itu tahun depan. Ya, jadi secara database keanggotaan kita sudah siap untuk tahun depan karena kita sudah ada 30 provinsi. Ya, 30 provinsi sudah terbentuk dan di kota kabupatennya sudah terbentuk. Gitu.